Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Baik, pada pertemuan ini dalam kajian ilmu hadis 3 kita akan membahas tema tentang keadilan sahabat. Keadilan sahabat merupakan salah satu tema yang sangat penting dibahas dalam ilmu hadis. Baik, kita melihat istilah adalah atau keadilan itu dari kata apa? Kata adalah berasal dari kata al-adl. Secara etimologi, kata ini bermakna sesuai atau sesuatu yang menjadikan seseorang benar atau baik, yaitu lawan dari buruk. Orang yang al-adl berarti orang yang diterima kesaksiannya dan menilainya secara positif. Secara terminologis, kata al-adl bermakna orang yang tidak memiliki sifat yang bisa mencacatkan atau bahkan merusak keagamaan dan kepribadiannya, sehingga khabar dan kesaksiannya bisa diterima. Namun bila syarat-syarat lainnya yang berkaitan dengan keduanya terpenuhi, sifat adil seorang sahabat diindikasikan oleh bahwa mereka seorang muslim balik, berakal, tidak syal, teguh, setia, memiliki ingatan kuat, dhabit, tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak sering berbuat dosa kecil. Sebab itulah seorang disebut sebagai sahabat yang adil. Itulah rangkaian-rangkaian sehingga seorang sahabat dapat disebut dengan sahabat yang adil. Secara terminologi atau secara istilah, para ulama sunni khususnya mendefinisikan adilnya seorang sahabat ialah sebagaimana yang dimaksud dalam arti keadilan sahabat itu sendiri, yakni sebagai seorang yang sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilahirkan pada zaman Rasulullah, tidak pernah berdusta atau menipu, sehingga umat Islam tidak diperbolehkan menyakiti mereka. Pandangan para ulama sunni ini ditolak oleh para ulama Syiah Imamiyah khususnya. Sebab bagi mereka tidak semua orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW bersifat adil, dan bukan berarti sahabat Nabi itu tidak boleh dikritik. Mereka boleh dikritik sebab kebenaran meski diungkap. Bagi mereka, keadilan seorang sahabat dimaknai sebagai setiap orang yang semasa dengan Nabi, yang mereka mematuhi Rasulullah SAW, melindungi, memberikan pertolongan, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepada beliau. Mereka adalah orang-orang yang pilihan, turut berjasa menegakkan daulah Islam dan selalu bersabar terhadap berbagai bentuk cercaan dan hinaan orang-orang kafir hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Mereka selalu berpegang teguh kepada Allah dan menampakkan kesetiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang yang ditunjuk sebagai wali, yakni Ali bin Abi Thalib oleh Nabi Muhammad SAW, hingga akhir mereka meninggal dalam keadaan berperang, berpegang teguh kepada agama Allah. Pandangan ulama tentang keadilan sahabat sepertinya bisa dibagi menjadi dua pandangan. Pertama, seluruh sahabat Nabi SAW bersifat adil, baik yang mengalami masa terjadinya fitnah atau tidak. Terjadinya fitnah itu maksudnya terjadinya peperangan yang berkecamuk antara kaum muslimin itu sendiri. Pandangan ini
didukung oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kedua, bahwa tidak semua sahabat Nabi Muhammad SAW bersifat adil, sehingga sahabat dibagi menjadi dua, sahabat yang adil atau sahabat istimewa, dan sahabat yang tidak bersifat adil atau sahabat yang memiliki watak yang bervariasi, yang hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang mengetahuinya. Jadi tidak semua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat adil secara mutlak, secara pasti, dan tidak berarti mereka tidak bisa dikritik. Mereka semua bisa dikritik. Pandangan ini dipegang oleh mayoritas ulama Syafi'iyah. Pandangan ini dipegang oleh mayoritas atau kebanyakan ulama Syiah Imamiyah khususnya. Sementara kaum Mu'tazilah meyakini pula pandangan Syiah Imamiyah ini bagi kaum Mu'tazilah orang yang turut serta dalam pembunuhan atas diri Ali bin Abi Thalib secara sadar disebut fasik. Seluruh riwayat dan kesaksiannya ditolak. Berdasarkan konsep ini, berarti kaum Mu'tazilah meyakini bahwa tidak semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat adil. Bagi kelompok Syiah Imamiyah, tidak semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat adil, karena sifat adil mempunyai syarat-syarat syar'i dan sifat-sifat tertentu. Siapa saja yang memiliki syarat-syarat dan sifat-sifat tersebut, maka ia bisa disebut sebagai orang yang adil. Sebaliknya, bagi siapa yang tidak memiliki, maka ia bukan orang yang adil. Itu menurut ulama atau komunitas Syiah Imamiyah. Tiap-tiap pandangan yang kita sebutkan tadi didukung oleh para ulama terkemuka masing-masing mazhab tersebut, dan mereka membahas atau mereka mengesahkan pandangannya dengan menggunakan dalil-dalil naqliyah. Masing-masing pandangan dilandasi oleh dalil-dalil keagamaan, baik Al-Quran maupun hadis. Hal ini tentunya akan jauh dibahas pada pembahasan berikut. Artinya, dalam berbicara terkait dengan adalah sahabat ini, di sana terdapat ada dua pandangan, khususnya yang lebih besar ialah antara ulama Sunni dengan ulama Syiah itu sendiri. Ulama Sunni khususnya tokoh mereka seperti Ibnu Salah, ada sebuah ungkapan beliau yang mengatakan as-sahaba kulluhum udul, artinya sahabat itu semuanya adil, semuanya dapat dipercaya. Sedangkan di Syiah itu sendiri mengatakan bahwa tidak semua sahabat itu dapat dikategorikan sebagai sahabat yang adil. Artinya sahabat itu tidak menutup kemungkinan untuk dikritik, apalagi setelah terjadinya fitnah kubra itu, peperangan yang berkecamuk di antara pihak Ali dan Aisyah, di antara Ali dan Muawiyah, sehingga disitulah kemungkinan terjadinya perpecahan, termasuk dalam keyakinan persoalan keadilan sahabat dan sebaliknya. Demikian yang dapat kita sampaikan terkait dengan pembahasan keadilan sahabat ini. Silahkan diambil materinya atau dikopi materinya di bagian deskripsi link kita ini. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.